3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah illazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa inasdadu imana wa imanin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa rasulah ba'da. Awalan hayya bina nasrullah ta'ala allazi qad ata'na nikmatan wa hidayatan anastati'an fi azal makan al-mubarak insyaallah. Sanian salawatan wa salaman ila habibina wa nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qala hamanasa minad dulumati ilan nur wa qaza minas siratal mustaqim. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Fajri Santosubahan, mahasiswa jurusan psikologi yang saat ini sedang mengerjakan tugas psikofarmakologi yang berjudul adalah penyalahan penggunaan obat dalam perspektif Islam. Nah, di sini sebelum masuk ke materi utamanya, saya ingin memberitahu kalian semua bahwa penyalahan penggunaan obat-obat di Indonesia ini telah mencapai 1,9% atau sekitar 3,6 juta penduduk, yang mana telah diambil pada tahun 2023. Kemudian BNN mencatat bahwa setiap tahun ada sekitar 10.000 kasus yang mana itu membahas tentang penyalahan penggunaan obat-obatan ini. Kemudian gimana sih pandangan Islam dalam membahas penyalahan penggunaan obat-obat ini? Mari ikut saya. Nah, sekarang mari kita mulai masuk ke dalam pembahasan kita, yaitu gimana Islam melihat terkait penyalahan penggunaan obat ini. Seperti yang kalian tahu, saudara-saudaraku semua, teman-temanku semua, bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yang mana di dalamnya itu adalah mengatur seluruh aspek kehidupan kita, mulai dari bangun hingga kita tidur, mulai dari kita hidup hingga kita mati. Semuanya itu dijelaskan dalam Al-Quran, yang mana merupakan kitab pegangan kita. Di situ juga dijelaskan bahwa manusia itu harus menjaga diri kita sendiri, karena itu merupakan titipan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 195, yaitu adalah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ayat ini menjelaskan dan mengingatkan kita bahwa janganlah sampai diri kita ini menuju ke arah kebinasaan, atau janganlah diri ini membawa menuju ke kehancuran, atau hal-hal yang dapat merusak tubuh ini, seperti contohnya obat-obatan, dan juga salah satunya mungkin khamar atau mabuk-mabukan gitu. Kemudian ada lagi, Islam memandang penyalahgunaan obat ini. Obat pada hakikatnya adalah sesuatu yang mubah, bahkan bisa menjadi hal yang wajib jika itu digunakan secara tepat dan dibutuhkan. Yang mana jika disalahgunakan dalam obat-obatan ini, jika disalahgunakan, maka akan menjadi hal yang diharamkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar itu haram. Hal yang memabukkan itu tidak selalu merujuk kepada alkohol ataupun hal-hal yang lain, tapi juga bisa kepada obat-obatan, karena obat-obatan juga bisa menimbulkan halusinasi, mabuk, ataupun kecanduan, atau hal-hal yang kurang lebih mirip lah seperti mabuk-mabukan yang dapat merusak tubuh kita sendiri. Selain itu, banyak kasus penyalahgunaan obat yang berujuk pada tindakan kriminal, dan juga yang mana hal itu merugikan orang lain, bahkan sampai merenggut nyawa, baik pengguna obat itu sendiri maupun orang lain. Ini jelas bertentangan dengan agama kita, yaitu agama Islam, yang mana agama kita itu agama yang cinta damai, teratur, dan juga selalu menghormati orang lain, menyayangi orang lain, dan saling memberi kasih satu sama lain. Saudaraku, jika kita melihat hal yang realistis ini atau hal yang menyakitkan ini, banyak remaja dan orang dewasa yang terjebak dalam lingkaran obat-obatan ini, yang mana berbagai faktor mulai dari tekanan hidup, lingkaran pergaulan bebas, atau kurangnya pemahaman agama. Maka tugas kita terutama tugas saya sebagai anak muda adalah mengajak menuju jalan kebaikan, memberi pengetahuan terkait agama Islam, yang mana bisa menjadi toleransi ataupun pengobatan terhadap orang-orang yang melakukan penyalahgunaan obat ini. Dan juga tugas utama saya sebagai umat muslim adalah saling mengingatkan, saling menyebar informasi, saling membantu satu sama lain. Contohnya adalah melalui penugasan ini, saya
sebagai mahasiswa, mengedukasi kalian, membantu kalian, memberikan pemahaman terkait penyalahan penggunaan obat dan juga kesalahan-kesalahannya atau efek-efeknya dalam penyalahgunaan obat. Seperti efek tadi yaitu kriminalitas, atau efek tadi yaitu adalah menyakiti orang lain. Itu adalah hal-hal yang saling merugikan satu sama lain, saudara-saudaraku, kawan-kawanku. Hadirin saudara-saudaraku, kawan-kawanku mahasiswa maupun masyarakat umum yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama menjaga diri kita dan keluarga kita dari perbuatan yang merusak iman, akal, dan juga kesehatan dalam tubuh kita sendiri. Mari juga kita selalu melihat ke sekitar kita, memberi edukasi, memberi pengetahuan kepada orang-orang bagaimana caranya kita dapat lepas dari yang namanya penyalahan penggunaan obat-obatan ini. Janganlah kalian berputus asa walaupun kalian sudah pernah mencobanya. Allah membuka lebar kesempatan bagi orang-orang yang mau bertobat selama mereka masih memiliki nyawa dalam diri mereka. Dan segera hentikan perbuatan kalian yang mana penyalahan penggunaan obat-obatan itu, wahai saudara-saudaraku. Semoga Allah menjaga kita semua dari godaan setan dan juga dari godaan orang-orang yang sesat, dari orang-orang yang menjerumuskan kita ke arah yang jelek, dan juga dari orang-orang yang tidak bisa diberi nasihat, yang memiliki hati yang keras. Kemudian semoga segala perbuatan yang kita perbuat ini diterima oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian ceramah dari yang dapat saya sampaikan dari kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa mencernanya dengan baik-baik, semoga kalian bisa menerapkannya secara baik-baik, semoga kalian dapat melaksanakannya tanpa ada hambatan pun, dan semoga kalian selalu dilindungi dan disertai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajri Santosubahan, pamit undur diri.